charge ke belakang, best optionnya dihilangkan, dan Lilia yang sempat kita perbincangkan tadi karena 3 damage dealernya. Ini rata-rata hero jalan kaki kecuali Nolan. Dan range-nya nggak jauh, Be. Itu yang harus digarisbawahi juga. Karena ya Lilia nggak bakal bisa ngelawan range yang jauh dan dia bisa tempel. Tigreal, Grok, dua-duanya akan bonyok habis-habisan dari Lilia. Ya, tinggal kita lihat bagaimana eksekusinya. Ada Edith, ada Arlott juga yang tentu akan sangat-sangat membantu. Bagaimana sisi combo yang bisa mengaktifkan Arlott dengan vengeance-nya. Tapi Arlott-nya di EXP. Sehingga bertemu dengan Grok, itu akan kita perhatikan. Siapa yang akan mampu mendeliver damage lebih banyak nantinya. Oke Lim, kalau Lim masih ke Dewa atau ke Fnatic? Masih ke Dewa. Masih ke Dewa, Profesor KB, apakah Dewa atau Fnatic? Aku suka sih Grok EXP, let's see apakah bisa dimaksimalkan. Oke, analis dan juga kokes kita punya suara yang berbeda. Tapi apakah suara mereka menentukan game ini? Karena ini dia penentuan. Apakah regenerasi dari Fnatic Onyx mampu dipatahkan oleh kunci dari Dewa United? FPL Arena, minta tepuk tangannya. Let's go. Match point is real. Satu langkah lagi bagi siapapun yang bisa mengamankan game ketiga kali ini dapat memenangkan match sekarang. Dan ini bakal menjadi angin segar juga untuk mereka. Sementara untuk mid lane-nya, kasar banget loh. Threat damage-nya ini gak main-main di mid-nya. Ya mungkin itu tadi sih sebagai jawaban juga untuk trio mid yang lebih agresif. Agar eksekusinya lebih less mistake ya. Agar nanti gak ada resiko yang bisa dirugikan bagi teman-teman dari Fnatic Onyx. Jadi mereka bermain lebih aktif sekarang. Bahkan Albert yang udah jalan duluan juga menuju ke Little Wonder 4-man move. Yang terbilang cukup cepat dari Fnatic Onyx. Ya agresivitasnya kelihatan banget sih. Dan ini tipikal Suns yang gue suka banget. Dia gak mau kalah Oke, trade. dan first blowout. Berhasil di trade begitu saja. Menuju ke arah point kill yang kedua. Saber membuat seorang Meza mengeluarkan flicker for defensif yang dia miliki. Dan bahkan dari Fnatic Onyx dengan survei membuktikan di kolom komentar. Ternyata agresivitas dari 3 mid laner mereka benar-benar terbukti. Oke, dan emblem seperti biasa Grok. Emblem assassin, Be. Pasti. Grok Assassin. Nah, dengan adanya Trill, Wilderness Blessing tentu akan memanfaatkan rotasi cepat di area river. Tapi untuk pemilihan dari Albert cenderung cukup berbeda. Tadi di game yang kedua dia pilih Rapture loh untuk pemilihan emblemnya. Tapi sekarang dia milih Trill. Oke, dia pengen benar-benar dapetin damage. Karena dia tahu mungkin dari tadi nggak ada kesempatan untuk dia solo pick off siapapun, Prof. Iya, dan mungkin damage lebih pastinya dibutuhin di early game. Karena terbukti sih. Ini udah lumayan ngejawab. Tadi buah manisnya ada di first blood. Dan Case yang jadi korbannya. Sehingga ini akan menciptakan momentum baru untuk Fnatic Onyx yang cukup balance menurut di turtle yang pertama. Oke, dan lihat untuk turtle pertama kayak 4-man move-nya bakal dimenangin sama Onyx harusnya. Tigreal-nya Kiboy sebentar lagi level 4 dan Sunset juga. Oke, sambil menunggu di alur level 4, Kiboy akan coba membuka vision terlebih dahulu. Tapi tampaknya Ray standby opposition. Dia udah mulai menunjukkan batang hidung di depan sana. Langsung ada instant pick off terhadap seorang Kiboy. Dengan final slap! Dengan point tapi dengan salto dari seorang Suns. Kali ini mereka gagal untuk mendapatkan turtle karena Case berhasil men-take over turtle yang dimiliki dari tim Fnatic Onyx. Bahkan gak ada jalan untuk pulang dari seorang Grace. Bisa bertahan di depan sana. Satu udah gak bisa lagi menyelamatkan siapapun. Satu-satunya Netherrealm yang sudah dikeluarkan tapi gagal untuk meraih hasil yang maksimal. Wow, team fight yang begitu instan juga. Setup yang tadinya sempat dipegang oleh kedua tim malah diambil sepihak sama Dewa. Iya, itu take over yang bagus banget sih. Karena kebetulan targetnya adalah point kill. Dan memang dari awal kita udah melihat potensi untuk pick off ke arah Kiboy langsung ya. Kebetulan Kiboynya juga belum punya implosion dan baru punya implosion sekarang. Jadi sangat wajar untuk bermain dengan front to back. Memanfaatkan point kill agar nanti Dewa nggak ketinggalan nih dari resiko yang tadi sempat mereka dapatkan di early game. Oke, Hammer, Cursor Mesa, implosi telah dikeluarkan, instant pick off terjadi di tangan Destroy Suns. Tapi nampaknya Albert masih lebih. Dengan adanya Quad Shadow di depan sana, para pasukan dari tim Dewa United berhasil disengage. Tapi Sorizo tidak akan kendur. Dia akan coba untuk menjaga perimeter terhadap jungle supaya tidak di-invite oleh para pasukan dari tim Fnatic Onyx. Gak ragu sama sekali untuk pakai implosionnya ke arah satu target aja. Dijadiin skill pick off bukan heavy CC lagi. Ya karena kebetulan cuma Mueza, Sorizo dan juga Ray nih yang bakal jadi target. Sisanya Bob Purify, Watt terutama. Dia punya Order Brilliance, jadi bakal susah target ke Watt terutama. Bakal ke-trigger Purify-nya. Oke, Watt, ingat kali ini di belakang sana Mueza tidak ada yang bisa diamankan dengan instan kalau hanya sosok dari Calvin Winata dan juga sosok dari seorang Kiboy. Dia butuh damage tambahan. Mueza terlalu keras Profesor kalau tadi akan coba dipaksa 2 versus 2. Ya, tapi buat sekarang Watt lagi-lagi dengan first item Glowing Wand untuk memastikan bahwa nanti Haripnya nggak bakal punya shield evac yang maksimal karena terpotong ya dengan adanya life band evac.
Dan itu akan membuat juga bagaimana lini depan dari Fnatic Onyx agak sedikit terancam. Terutama untuk Keyboy dan juga Rez nantinya ketika di-deliver damage-nya secara maksimal dengan adanya Chaos Assault. Itu akan sangat-sangat menyakitkan. Dan 4-man move lagi sepertinya. Dari Fnatic Onyx menuju ke area bottom lane. Sepertinya lagi-lagi nih, kalau udah turtle yang kedua, setup dari kedua gold lane itu bakal langsung menuju ke area mid lane. Untuk memastikan bahwa mereka possible nggak nih untuk fight berlima. Ya. Wah, ini di mirror banget sih asli. Keyboy nge-screening banget jungle-nya bahkan. Oke, dan lihat God Shadow yang telah dikeluarkan, mereka kehilangan ke arah Orange. Tapi Albert standby position. Albert berhasil melakukan retribution dari jauh. Dia tahu dia nggak bisa di dalam field turtle. Karena kalau dia berada di dalam sana, udah dipastikan Albert akan menjadi korban jiwa dan dia pulang dengan title ALM. Tapi itu ngeri banget sih. Gerakan dari Keyboy asli ini kayak bener-bener pressure yang dirasakan banget sama Ray. Dia nggak bisa gerak. Screening yang sama, pressure yang sama. Tapi untuk sekarang, Suns memiliki item yang sama juga dengan Watt. Glowing One. Untuk bisa memecahkan bagaimana Wattnya lini depan. Dan Watt udah yang mulai di zoning bahkan di invade. Tapi 4-man move-nya cukup beresiko. Gagal. Karena kita tahu ya, untuk Lunox sendiri, dia nggak bisa di-ganking semudah itu loh. Ya, dan gagal Prof masalahnya. Jadi rotasi waktu yang cukup banyak yang terbuang membuat para pasukan dari Fnatic Onyx mereka gagal untuk melakukan take over terhadap Purple. Karena tadi Purple terbuka dengan sangat bebas, Lim. Menurut aku, dia bisa ngebuat pressure-nya makin lebih keras kalau misalnya dibandingkan mereka 4-man move yang nggak berhasil. Ada baiknya karena Purple. Kan? Ada opsi lain lah maksudnya daripada gerakan ke arah top lane tadi. Sementara Hunter Strike nih, item pertama yang udah jadi. Dari item sebenarnya para jungle ini kalau di-compare nggak jauh lah ya. Legend Sword udah jadi, tapi ya dari Ray juga udah OTW. Ya harusnya masih sama-sama memanfaatkan bagaimana cooldown reduction ya. Dibandingkan dengan fokus langsung ke Heptasis yang dimana memang ada tambahan HP. Tapi nggak melulu soal HP sih. Cooldown reduction kayak lebih penting dan lebih dibutuhkan untuk para jungler kita. Jadi mau nggak mau Hunter Strike adalah pilihan yang paling tepat. 4-man move-nya diawali dari Dewa. Oke, lihat dengan Dewa di depan sana. Gagal untuk bisa diselamatkan. Tapi Sans tidak mundur ke belakang dengan Pram Water Buensa. Oh my god. TPC terlalu besar. Tapi nampaknya di sini Sans harus mundur ke belakang. Dengan Purify yang dia miliki, dia masih bisa selamat. Dan itu dia, menghindari damage dari sosok Lilia. Was a little draw. Membuat Fnatic Onyx mereka kembali kehilangan seorang Keyboy. Tapi lihat Ray memaksa mendapatkan Sans. Satu poin kill yang sangat mahal. Menukar mencoba dengan Sorizo. Tapi di sana Albert masih kekurangan damage. Gagal ada pertukaran sama sekali. Bahkan kehilangan di tangan dari Fnatic Onyx membuat Sans juga kehilangan dari pasif yang dia miliki. Yang sudah dia kumpulkan. Targetingnya cukup berani, langsung incer ke arah Keyboy. Gak ada lagi efek implosion. Flicker yang masih ready kali ini Turtle tetap akan dipegang sama Onyx harusnya. Oke, tapi setupnya ingat Suns gak punya Netherrealm lagi. Harusnya ini akan menjadi fight 50-50. Terutama karena Dewa. Ini masih ada beberapa battle spell yang ready terutama untuk Purify-nya. Oke, Vanus Waze dapat dua. Tapi dapat info di tempat sana. Dapat dengan ada Watchers. Membuat para pasukan dari tim Dewa. Mereka harus mundur ke belakang. Double kill didapatkan oleh Fnatic. Take over terhadap sosok seorang Sarto menjadi sebuah jawaban. Dan bahkan Purple harusnya bisa dimakan karena Albert gak menggunakan retribution-nya kali ini. Oke, tapi gak boleh buru-buru juga sih Ji. Dia habis ngambil objektif, mereka udah keluar dari Storage-nya. Gak ada wall charge dan sekarang mereka coba untuk kasih pressure di mid lane. Oke, pressure di arah mid lane. Tapi sangat menarik dari damage-nya harus coba diperhitungkan karena cewek Calvin Winata ini memang tidak ngedeliver damage dengan maksimal untuk beberapa belakangan ini. Tapi dengan damage yang dikeluarkan dari Rez, Ray harus berpikir dua kali. Ini combo heavy sisinya mengerikan loh. Implosion, wall charge, dan wall charge-nya berdamage dengan catatan ya. Jangan lupakan bahwa memang di sini build-nya membuat Raze memiliki damage yang outputnya lebih tinggi. Tanpa adanya Netherrealm ternyata no problem. Fnatic Onyx akan tetap melakukan team fight panjang dengan adanya instant CC yang mereka miliki. Tinggal gimana eksekusinya untuk sekarang karena Ray ketinggalan satu level dan itu yang akan membuat mereka akan kesulitan untuk objektif. Mereka memakan Keyboy kembali lagi. Tapi Sans akan coba menyelamatkannya. Dan Implosion belum dipegang dari seorang Keyboy. Implosion dia masih berhasil dua. Tapi gak bisa terlalu maksimal. Karena Finals secara belakang menemukan seorang Calvin Winata. Bahkan Sorizo. Double kill didapatkan oleh sosok seorang Watt. Meskipun begitu para pasukan dari tim Fnatic Onyx mereka masih mau lebih rest. Salah satu regenerasi mencoba untuk mempertahankan diri dan jiwa dan raganya cuma shutdown. Mau tidak mau harus didapatkan. Oh Ray bisa mendapatin Albert. Koseronya menyangkut. Dapat satu poin kill yang mahal. Ray membalaskan dendam dia di game yang pertama. Save dari Netherrealm-nya Sansa akan tidak bisa menyelamatkan dari Fnatic Onyx. Tapi Sorizo mencoba untuk satu lawan satu dengan adanya Sans. Masih bisa bertahan tapi dia miss. Sayang sekali Gasbuster yang miss. Membuat para pasukan dari tim Dewa United berhasil menyelamatkan Sorizo tanpa flicker. Tanpa panik dengan flicker yang dia miliki. Mentality facing the giant. Dewa United nggak ada kendor-kendornya sama sekali. Mereka tenang banget bermainnya.
darah sekarat bahkan tadi dari Sorizo kayak gak ada pressure sama sekali. Ya tapi ada satu player yang benar-benar masih belum terlihat menyala walaupun dengan KDA yang cukup aktif. Watt yang dari tadi gak ragu-ragu untuk makan depan karena kita tahu damage dari Chaos Assault itu bisa mematikan terutama untuk Kiboy. Kiboy gak bakal sempat untuk melakukan setup apalagi kalau targetnya itu adalah pemegang Purify. Harus ganti target, harus makan Mueza dan juga Sorizo-nya untuk winning condition dari penarik Onyx. Sementara kebalikannya bagi Dewa, makan siapapun pun akan menjadi jawaban sebenarnya. Wajib. Itu akan menjadi hal yang wajib banget karena Lunox dia single targetnya kuat banget untuk makan depan. Dan dia nggak boleh takut. Dan ini dia, facing the giant sweet mentality adalah ketika mereka ngelihat Kiboy, mereka nggak takut untuk makan Kiboy. Even Suns. Even Suns siapapun yang punya Purify akan mereka makan. Karena kalau mereka kena mental block, mungkin Kiboy dari tadi akan aman dan tenang jiwa raya. Tapi nampaknya miss yang dilakukan terhadap seorang Weza. Udah karena belakang tapi Kiboy tetap termakan. Dengan Netherrealm tidak bisa menyelamatkan Fnatic Onyx. Tapi nampaknya Ray di sana udah karena belakang dan Shadow kill. Berhasil mendapatkan 2 point kill. Suns bersama dengan Albert tertinggal 2 player saja yang masih selamat. Dewa United benar-benar membuktikan mereka menghadapi raksasa dengan strong mentality. Freelord bisa didapatkan juga oleh Dewa United. Makan Kiboy. Dan entah kenapa, gua nggak tahu apa yang terjadi sama Suns. Tapi berkali-kali Netherrealm-nya selalu telat. Misconnection. Mid lane roamer yang sering kita bilang kalau misalkan mid lane roamer ini adalah jantung dari sebuah tim. Yang dimana mereka harus berjalan bersamaan, backup bersamaan. Tapi ternyata banyak sekali misplay yang sempat terjadi dari kubu Fnatic Onyx. Walaupun kita tahu sendiri di sini udah ada talisman tapi kayaknya belum cukup waktu. Belum cukup untuk mengcover Kiboy. Dengan timing yang sangat tepat tapi Kiboy sekali lagi. Dia masih punya flicker implosion. Tinggal kita tunggu defense seperti apa yang akan ditunjukkan oleh Fnatic Onyx terutama ketika mereka akan menghadapi Lord yang memang masih belum enhance. Sorizo sih, yang penting jangan sampai salah final slash aja sih. Tapi Sorizo, mata di Sorizo kali ini mencoba untuk standby kah melakukan final slash. Tapi ternyata mencari pasif terlebih dahulu adalah sebuah jawaban karena Super Wave masih bergerak di depan sana. Ini dia, Super Wave yang sangat menentukan. Kalau mereka lepaskan Super Wave ini tandanya mereka nggak mau bermain agresif. Mereka akan lebih tenang, mereka dorong dulu, mereka pastikan seluruh innernya didapatkan walaupun bukan best turret. Ya kan? Pokoknya turret-turret luarnya dulu dihabisin karena lagi pegang gold juga kan. Untuk Dewa United mereka nggak mau sampai adanya swing diambil untuk counter attack yang dijalankan juga. Ya balik lagi ada Grok yang bisa ngebait misalkan nanti dari Purify-nya Watt ataupun Case. Nah eksekusi nextnya ada di Kiboy. Sebenarnya dengan adanya Grok juga ini bisa lumayan ngedinai loh untuk Prince terhadap minion. Dia tinggal mainin barrier-nya aja. Biar nanti minionnya agak sedikit mundur ke belakang. Dan itu yang akan ngebuat Dewa malah harus maksimalin area jungle-nya. Biar mereka tetap dapetin vision di mana Fnatic Onyx berada. Karena mereka lagi dalam keadaan winning condition nih buat Dewanya. Tinggal mereka keep up dengan momen seperti ini. Pick off tetap harus dijalankan. Ya, keep up sih nomor 1. Gimana caranya? Dan lihat di sisi kanan bawah kita lihat Lutfi yang masih berharap kalau debut dari Res ini akan manis dan berbuah kemenangan. Tapi itu semua tergantung di arah lane of downlane. Iya. Dan dia melihat posisi dari Case. Wow, sudah berhasil di-trigger secara Black Shoes. Tapi kondisinya dengan ada fracture yang sedang diamankan Albert harus tunggu sedikit waktu untuk bisa melakukan kontes terhadap para pembalapnya. Ini benar-benar tempo yang tinggi sih. Iya. Mereka nggak ngelepasin zonanya sama sekali loh. Iya mereka nggak mau lepas pressure karena itu bakal sayang banget buat teman-teman dari Dewa. Mereka udah menguasai hampir 70% mapnya. Kalau mereka lepaskan dan Fnatic Onyx akan take over, ini Lord-nya itu pasti possible banget buat di steal. Apalagi Albert udah berada di level 15 juga. Itu bisa flop loh Profesor. Kenapa aku bisa bilang bisa flop? Pertama, map control terhadap Lord udah dipegang. Kedua, laning jauhnya Albert dari tadi. Kalau kalian sadar itu sedikit demi sedikit dipupuk, laning jauhnya dipupuk biar dia bisa lakuin rotasi. Ngincer inner sulit banget untuk para pasukan tim Fnatic Onyx. Tapi first lane-nya berhasil dengan baik sih gue rasa. Goldnya tadinya unggul 2.500 doang dan sekarang consume Crash. Oke, untuk ke belakang Weza! Target utamanya menunjukkan seorang Albert tampaknya gagal, tapi di belakang sana Rest berperang atau one shot Fnatic. Dengan adanya sosok dari Netherrealm tidak bisa terlalu lama bertahan di depan sana. Termasuk dari tim Fnatic Onyx. Mereka sudah kehilangan Kiboy, mereka sudah kehilangan Rest. Dan mereka akan kemungkinan kehilangan untuk seorang Suns. Tapi cewek tidak akan tinggal diam. Dan Sorizo! Kali ini gagal untuk melakukan no play. Karena triple kill from Calvin Winata. Memberikan pressure yang kuat. Tersisa 2 player saja. Albert masih mau lebih. Dikejar. Karena pada Retribution dan Case. Sebagai high ground defender. Fnatic Onyx berhasil mendapatkannya. Oke, tersisa Ray.
seorang diri, Lord terbuka kali ini Fnatic Onyx. Satu buah momen counter setup berhasil membuka cahaya bagi mereka. Ya dan race yang tadi lumayan lama untuk nge-buying time itu berhasil dijalankan. Sekarang malah untuk Ray-nya dia bakal jadi dilematik banget karena nggak bisa nih untuk Ray masuk ke dalam area dari Lord-nya dan Lord akan menjadi free untuk teman-teman dari Fnatic Onyx plus Concentrated Energy Endless Battle. Cewek dan Albert akan makin sustain dalam team fight. Wah, udah lama banget gak ngeliat Harit concentrate ya. Iya. Walaupun Biasanya cocok kayak- sebenarnya. Iya memang, tapi biasanya Bloodwings. tuh langsung Bloodwings, Divine Glaive. Langsung mainin ke arah Winter Crown. Lawan Lunox, why not? Iya. Karena dia butuh gitu loh pertukaran dari trade damage yang diberikan, apalagi Lunox-nya bawa One. Dan itu yang akan ngebuat gerakan dari Harit Shield yang gak bakal 100% efektif. Ya, sekarang bisa kita lihat mereka cukup mengandalkan momen Keyboy. Dan lane jauhnya sudah didorong bersama dengan ada bottom lane yang sudah mereka jaga juga untuk dari Fnatic Onyx. Race masih coba untuk memberikan vision yang semaksimal mungkin yang bisa dia miliki. Jujur tetap mata harus di Torizo. Iya, betul. Final Flash defensif itu mengerikan banget karena akan bikin off position. Itu nge-trigger spell loh, auto nge-trigger spell juga biasanya. Iya dan jangan lupa juga Angry Gloom. Ada Lilia di sini sebagai high ground defender. Di mana dia udah selesai juga dengan Ice Queen One. Hati-hati ketika beranjak ke high ground. Oke, beranjak ke high ground, nggak bisa pulang lagi tapi santai dengan Keyboy! Keyboy! Berhasil mendapatkan 2 implosion! Dan Ram mencoba untuk menabrak ke arah depan. Berhasil dengan one tap from Ram! What the order from Fnatic Onyx dan bahkan shutdown terjadi. Fnatic Onyx dengan wipeout berhasil membuat debut Race menjadi manis! Fnatic Onyx membuktikan kalau mereka memanglah The Giant. Mereka masih raksasa. Mereka gak bisa ditumbangkan. Dan lagi-lagi Dewa United dengan facing The Giant mentality mereka kalah dari sang raksasa. Memang terlihat sulit karena Dewa early game-nya sangat-sangat elit. Tapi ternyata Fnatic Onyx mampu membuktikan bahwa mereka memang tim yang mampu untuk membalikan keadaan apapun, sesulit apapun. Sang raksasa dalam keadaan yang sangat sulit mereka mulai bangkit, tapi dengan keadaan terjepit Race dan Keyboy benar-benar bisa membuktikan kalau momen lihat mata di Keyboy dan langsung implosionnya yang on point berhasil memberikan momen yang mahal tanpa ada yang bisa dilakukan. Dan ketika tim fight terlalu banyak, Sans lah menjadi kunci. Jujur kalau Sans tadi nggak langsung bukan Netherrealm, mungkin ini wipeout bisa di tangan dari Fnatic Onyx, Lim. Karena dari Watt-nya pun langsung order Brilliant. Dia langsung kuning. Iya, Dia selamat dan waktu yang dibeli dari order Oke. Brilliant itu pakai Netherrealm. Tapi tentunya kita akan lempar langsung ke host kita, Bude Clara Monsar. Take it away.